Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami naikkan Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah Tuhan. Haleluya. Syukur kami. Sungguh besar rasa syukur kami Tuhan, sebab kami Tuhan ada di tempat ini di pagi hari ini untuk bersama-sama Tuhan kami memuji Engkau dan menyembah-Mu Tuhan. Dan di pagi hari ini kami mau dengarkan firman-Mu. Saat ini kami percaya Engkau telah urapi hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan setiap Tuhan apa yang ingin Kau sampaikan kepada setiap kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kiranya hadirat-Mu terus ada bersama dengan setiap kami. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari di pagi hari yang indah ini kita bersama-sama mengawali segala sesuatu yang kita kerjakan dengan firman Tuhan.
Dan bulan ini kita diberi satu tema yang luar biasa, yaitu mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini mengungkapkan hal yang penting, yaitu tentang bagaimana kita mengucap syukur, di mana kita harus memprioritaskan bahwa mengucap syukur ini merupakan suatu perintah Tuhan. Dan dalam hal ini adalah perlu yang beberapa kita perhatikan, mengapa kita ini harus mengucap syukur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama untuk belajar di pagi hari ini mengapa kita harus mengucap syukur. Hal yang pertama, di dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus mengucap syukur adalah yang pertama memang Tuhan yang menghendaki. Kalau kita merasa bahwa kita ini sedang mengalami suatu situasi yang baik ataupun terburuk sekalipun, kita harus tetap mengucap syukur karena Tuhan punya rencana yang terbaik untuk kita. Dan walaupun terkadang kita berpikir tentang pencobaan itu terlalu berat, tetapi kuncinya adalah seorang itu harus yang namanya bersyukur. Mengapa? Karena Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan untuknya. Jadi yang pertama adalah mengapa kita harus mengucap syukur adalah Tuhan yang menghendaki. Sekali lagi mari kita untuk mengucap syukur karena memang Tuhan yang menghendaki supaya hidup kita ini adalah hidup yang penuh dengan kebaikan. Kemudian hal yang kedua, kalau kita membaca dari Efesus 5 ayat 8 sampai 20, kalau kita itu membaca secara lengkap, di situ ada mengucap syukur dengan puji-pujian dan bermazmur. Dan disitulah Roh Kudus ada di dalam hati kita. Kalau kita ini bisa mengucap syukur, berarti Roh Kudus itulah yang berkarya di dalam kehidupan kita. Ada hubungan antara Roh Kudus dengan ucapan syukur. Dan hal ini dibuktikan oleh Tuhan Yesus sendiri, yaitu di dalam Lukas 10 ayat yang ke-21. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi." Disitulah bersyukur itu berarti ada sebuah karya Roh Kudus. Maka ketika kita ini harus bersyukur, kita dipimpin oleh yang namanya Roh Kudus. Kemudian hal yang berikutnya, mengapa kita harus mengucap syukur? Kalau kita membaca di dalam kisah bagaimana 10 orang kusta yang disembuhkan, 10 orang kusta yang disembuhkan, dan salah satunya kembali untuk mengucap syukur dan berterima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kembali dan berterima kasih mengucap syukur itu menandakan bahwa ia punya iman. Dan pada ayat yang ke-19 kalau kita mau membaca secara lengkap, di sana dikatakan Tuhan Yesus mengatakan bahwa iman orang tersebut yang telah menyelamatkannya. Jadi bersyukur itu merupakan salah satu ciri orang beriman. Kalau kita menyebut diri kita beriman, percaya kepada Tuhan Yesus, maka mari gaya hidup kita bawa dengan yang namanya bersyukur, karena bersyukur ini merupakan ciri kehidupan orang beriman, orang-orang yang percaya
dengan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Hal yang berikutnya, mengapa kita harus mengucap syukur? Mengucap syukur itu adalah pilihan, bukan yang namanya perasaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, situasi kehidupan kita itu tidak selamanya baik. Kadang-kadang kita berada di dalam posisi yang tidak senang atau posisi yang tidak membuat hati kita itu gembira. Tetapi dalam hal ini, baik suka maupun duka, baik hal yang baik maupun buruk, disitulah kita harus tetap yang namanya bersyukur. Karena sama seperti yang ayat yang kita gunakan untuk tema bulan ini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Segala hal artinya adalah segala situasi. Segala situasi itu tidak terbatas ketika situasi hanya baik saja. Tetapi justru ketika suasana berada di dalam sebuah kehidupan yang tidak mengenakan, disitulah tantangan kita harus bersyukur. Karena di depan saya katakan bahwa itu juga merupakan ciri kehidupan orang-orang yang beriman. Jadi mengucap syukur itu bukan karena perasaan. Ketika saya ingin bersyukur, bukan. Tetapi bersyukur adalah sebuah pilihan yang harus kita ambil. Karena itu merupakan respon bagaimana menanggapi bahwa kasih setia Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Bukan hanya di dalam kehidupan hal yang baik, tetapi kehidupan apapun yang kita rasakan, mengucap syukur itu adalah sebuah pilihan, bukan perasaan. Kemudian yang berikutnya adalah di dalam Matius 15 ayat yang ke-36. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah peristiwa Tuhan Yesus memberi makan orang banyak. Dan sebelum Tuhan Yesus itu memberikan roti dan ikan itu, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah mengucap syukur. Artinya kita belajar hari ini, mengapa kita harus mengucap syukur? Karena dengan mengucap syukur kita ini diberkati oleh Tuhan. Jadi berkat Tuhan itu akan mengalir. Berkat Tuhan itu akan selalu ada kalau kita itu mengucap syukur. Di dalam Mazmur 46 ayat 2 dan 3, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Nah, Bapak Ibu, kita harus mengucap syukur dan inilah yang harus kita lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kita dengan perlindungan, dengan kekuatan, dengan pertolongan, itu sudah nyata di dalam kehidupan kita. Jadi melalui bersyukur, Tuhan pun mendatangkan berkat di dalam kehidupan kita. Lalu yang berikutnya, mengapa harus bersyukur? Bersyukur adalah bisa menjadikan satu kesaksian iman. Satu kesaksian iman di dalam Kolose 3 ayat yang ke-16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi artinya dengan mengucap syukur itu kita bisa menyatakan iman kita, kesaksian hidup kita. Kalau kita ini sudah ada di dalam posisi yang namanya disertai oleh Tuhan. Penyertaan Tuhan tidak akan pernah yang namanya lekang oleh waktu. Penyertaan Tuhan itu selalu ada. Maka karena kita sudah menerima kasih Allah, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita menjadi
kita harus berani bersaksi bahwa Allah yang kita miliki, Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, yang menyertai kehidupan kita, yang membawa hidup kita hari lepas hari, yang menyertai kita hari lepas hari, bahkan sudah memberikan yang namanya masa depan kita dengan penuh kemenangan. Itulah yang namanya kesaksian iman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, syukur itu memang salah satu cara untuk memuji anugerah Tuhan. Dan di situ juga termasuk bagaimana kalau kita bersyukur itu memotivasi kita, diri kita sendiri untuk lebih baik dan tidak ada yang namanya mengeluh. Yang namanya mengeluh itu akan menghentikan segala berkat, karena dengan mengeluh itu berkat tidak akan sampai turun kepada kita. Maka yang namanya bersyukur itu harus membawa diri kita, hati kita, perasaan kita tautkan kepada Tuhan. Sekali lagi, mari kita belajar untuk hari ini bersyukur, bahwa di dalam bersyukur itu memang Tuhan yang menghendaki kehidupan kita. Dan di dalam bersyukur pula itu kita dinyatakan bahwa hidup kita itu dipimpin oleh Roh Kudus. Dan dengan bersyukur bahwa kita ini adalah orang-orang yang beriman. Karena dengan bersyukur menjadi gaya hidup kita adalah gaya hidup orang-orang yang beriman, percaya kepada Tuhan Yesus. Dan bersyukur itu merupakan satu pilihan di mana hidup kita mari kita bawa di dalam perkenanan Tuhan. Dan dengan bersyukur kita akan mendapatkan berkat Tuhan. Dan melalui bersyukur itu pula kita bisa bersaksi bagaimana kehidupan kita dipimpin oleh Tuhan. Dan orang lain kita beritahu dengan kesaksian iman supaya orang lain juga menerima kasih yang sama dari Tuhan di dalam hidupnya seperti yang kita terima saat-saat ini. Selamat untuk memasuki hari ini dengan berkat Tuhan. Dan sekali lagi mari kita belajar untuk mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati.